Ketika pria itu menarik uang, Mark memiliki lebih dari 3 juta dolar di akunnya. Tapi dia tidak terburu-buru untuk melepaskan pekerjaannya, tetapi segera kembali ke perusahaannya. Setelah konfirmasi ulang di komputer, dia tersenyum bahagia. Mulai sekarang, dia tidak akan ditekan oleh pekerjaan lagi. Dulu di perusahaan, Kari selalu dimarahi bos perempuan. Apalagi menggunakan penjepit kertas membuatnya semakin tidak nyaman. Karena tidak ingin kehilangan pekerjaannya, dia tidak berani mengatakannya. Saat ini, rekan kerja yang suka membuli datang menimbulkan masalah. Tapi kali ini Mark membalas dengan senyuman. Ini mengganggunya. Bos wanita melihat bahwa Mark terlambat bekerja hari ini. Segera berjalan mendekat dan mengutuk. Sikap buruk. Tingkat yang buruk. Ekspresi lemah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu diam saja. Sikap Mark membuat bos wanita itu sangat terkejut. Rekan-rekan di sekitarnya juga mengesampingkan pekerjaan. Mark menuangkan semua terpendamnya di kantor. Lalu kembali ke bos wanita. Satu tangan memegang stapler. Kamu tidak pantas menerima ini. Bos wanita melebarkan matanya karena terkejut. Mark menegurnya karena menjadi babi gemuk. Memiliki sedikit kekuatan lagi ingin menjadi ibu dunia. Aku ingin memberitahumu bahwa kamu adalah orang yang sangat lucu. Lalu dia mengambil keyboard di sampingnya. Berjalan menuju rekan kerja yang juga suka membuli orang lain. Tenang saja temanku. Kamu yang terbaik. Kamu nomor 1, juara 1. Jika suatu hari kalian memiliki 3 juta dolar, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Adalah melanggar hukum untuk berlari di lingkungan yang kaya. Karena orang yang benar-benar kaya tidak pernah terburu-buru. Pria dari daerah kumuh ini hampir terekspos. Dia buru-buru memesan 10 kamar presidensial untuk menunjukkan kekuatan uang. Tapi meja depan tidak mengenakan biaya. Tetapi hanya menggunakan pemindai di tangannya. Itu saja, transaksi selesai. Ternyata di masa depan orang tidak akan menggunakan uang. Tapi gunakan waktu. Semua orang menampilkan umur mereka di lengan mereka. Setelah waktu habis orang tersebut akan mati. Untuk membalas ayahnya Raja Judi, Matt memutuskan untuk menggunakan periode 100 tahun ini. Hancurkan seluruh harta orang kaya. Dia pergi ke kasino. Hanya duduk dan bertemu dengan presiden bank. Lihat 9.800 tahun kehidupan di tangan lawan. Matt bahkan tidak melihat kartunya. Tapi segera gunakan semua waktu untuk bertaruh. Hanya menghabiskan 20 detik terakhir untuk menarik kartu. Meski auranya menakutkan. Tetapi direktur berpikir sejenak dan memutuskan untuk bermain besar. Karena 100 tahun tidak ada artinya bagi orang kaya. Pada dasarnya bermain untuk bersenang-senang. Segera setelah Matt memiliki 3 detik tersisa untuk hidup. Keberuntungan kembali memihaknya. Matt berhasil memenangkan 1000 tahun kehidupan. Bahkan direktur berpengalaman juga harus mengagumi keberaniannya. Saat Matt bangun untuk berganti meja dan melanjutkan permainan, sekelompok polisi waktu tiba-tiba menyerbu masuk. Ternyata tindakan Matt sore ini tertangkap kamera keamanan. Polisi menganggap 100 tahun hidupnya tidak diketahui asalnya. Jadi untuk sementara disita sepanjang waktunya. Hanya menyisakan 3 jam bagi saya untuk merekam haluan. Tapi Matt yang pintar tidak akan pernah menyerah. Sementara Sheriff tidak memperhatikan. Langsung mengalahkan 2 penjaga. Kemudian menghambur ke ruang tamu. Cepat menculik putri presiden bank sebagai sandera. Matt lari ke lingkungan miskin. Pikir akhirnya bisa melarikan diri. Tapi tanpa diduga, terjebak dalam jebakan di tanah. Tabrakan mengerikan itu membuat 2 orang tidak sadarkan diri. Saat itu, preman bersenjata juga menghentikan mobil tersebut. Ternyata jebakan tadi dibuat oleh perampok waktu. Wanita mencuri kalung berharga. Tetapi ditemukan oleh polisi di tempat. Begitu keluar, dia didorong ke tanah. Dia berpikir bahwa hanya menyerahkan barang bukti kepada polisi akan membuatnya dibayar. Tapi polisi yang sangat cabul melecehkan perempuan secara langsung.
Tapi dia tidak tahu bahwa ayahnya adalah bos di sini. Setelah menerima berita, bos langsung ke kantor polisi. Tapi penjaga di luar menolak untuk membiarkan dia masuk kantor. Ini adalah tugas polisi. Kamu harus pergi atau aku akan kirim orang datang. Siapa lagi yang ingin kamu telepon? Anak bawa aku juga ada di sini. Polisi itu memutar kepalanya. Langsung melihat sekelompok orang kulit hitam datang. Karena tidak ingin meledakkan semuanya, mereka hanya bisa duduk dan berdiskusi satu sama lain. Pemilik toko hanya duduk dan ingin berdamai. Dia harap masalah ini lagi akan lewati dengan cepat. Tapi gadis di sisi lain laporkan polisi kulit putih untuk melecehkannya. Bos yang marah bergegas mencekiknya. Setiap orang mengambil langkah untuk menghentikannya. Gadis itu tidak mengungkapkan pembunuh sebenarnya, karena itu akan mempengaruhi komunitas kulit hitam. Pelakunya berkulit putih akan memberi mereka alasan untuk bersatu. Tidak lama kemudian, orang kulit hitam telah mengepung kantor polisi. Mereka berteriak menuntut keadilan. Dan gadis itu lagi berdiri di podium, membuat suasana semakin klimaks. Kemudian kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Kepala polisi menembakkan senjatanya ke udara. Tetapi menghadapi tekanan, mereka hanya bisa memborgol pelakunya dan membawanya pergi. Begitulah cara menenangkan orang banyak. Dan pelaku sebenarnya tidak luput dari hukuman. Taipan mengikat pesan ke kursi dan menaruhnya di sebuah rumah kosong. Pengemis negro yang malang hanya berharap mereka menyelamatkannya. Tapi bos jelas tidak bermaksud membunuhnya. Pria berkulit hitam itu menghela napas lega. Tapi kemudian seorang pria berotot berjalan. Dia disebut perusak pintu belakang. Lihat pihak lain buka resleting celana. Negro itu jatuh ke dalam keadaan putus asa. Jangan lakukan begitu.